Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan media dan alat permainan edukatif. Bahan pembuatan AP, yang pertama ada kayu, lalu ada plastik, ketiga ada kombinasi bekas, dan keempat ada elektronik. AP dari bahan kayu, yaitu AP lingkaran hitung. Alat dan bahan untuk AP lingkaran hitung ada gergaji, pensil, penghapus, penggaris, kayu, dan cat kayu. Cara pembuatan APE lingkaran hitung. Yang pertama, siapkan kayu yang berbentuk lingkaran, gergaji dengan ketebalan 2 cm. Setelah itu, bor kayu untuk membuat lubang di tengah, lalu rapikan tepian kayu. Selanjutnya, untuk membuat kotaknya, buat kayu menjadi bentuk persegi panjang, lalu di atasnya dilubangi sebagai tempat tusuk memasukkan lingkaran. Lalu, untuk tempat angka, bentuk kayu menjadi persegi panjang, kemudian warnai dengan cat, lalu bubuhi tulisan angka. Selanjutnya, adalah memberi warna pada kayu menggunakan cat. Manfaat dari AP lingkaran hitung adalah mengembangkan aspek kognitif. Melalui lingkaran hitung, ini anak akan berpikir tentang berapa jumlah lingkaran beserta angka yang akan dimasukkan. Mengembangkan aspek motorik. Motorik anak akan berkembang ketika anak memasukkan lingkaran dan memberikan angka yang tepat sesuai jumlah lingkaran yang dimasukkan. Lalu, mengembangkan aspek bahasa. Dengan memasukkan lingkaran tersebut, kemudian anak bisa menyebutkan jumlah lingkaran tersebut. Yang terakhir, mengembangkan aspek menulis. Setelah anak memasukkan lingkaran tersebut, kemudian anak mencocokkan jumlah lingkaran dengan angka yang tersedia. Anak akan mengetahui bagaimana bentuk tulisan dari setiap angka. Selanjutnya, AP botol aroma. Alat dan bahan untuk membuat AP botol aroma adalah botol plastik, kain flanel, lem, kain perca, renda, pita, dan berbagai jenis aroma seperti kopi, sabun, kapur, dan jeruk. Cara pembuatan AP botol aroma. Yang pertama, membuat sketsa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Lalu, siapkan beberapa botol plastik. Setiap botol diisi aroma yang berbeda satu sama lain. Lalu, tutup masing-masing botol dengan kain kasa. Selanjutnya, botol tembus pandang ditutup dengan kain flanel dan dihias dengan kain perca, pita, renda, dan lain-lain. Kelebihan dari AP botol aroma adalah dapat melatih indera penciuman anak, mengenalkan atau nama aroma anak berbagai jenis. Dengan permainan botol aroma ini, anak diajarkan dalam memahami perbedaan beberapa aroma dan disuruh menyebutkan satu persatu. Selanjutnya ada APE Ciluba, cari, lalu baca, dan cari. Alat dan bahan pembuatan APE Ciluba. Yang pertama ada gunting, penggaris, jarum, kertas duplek putih, kertas sukun, kain flanel, elastis, kancing baju, papan triplex, kain perca, lem kertas, benang, gambar, dan kretekan atau velcro. Cara pembuatan APE Ciluba yakni yang pertama, siapkan kertas sukun. Menyiapkan kertas yang berisi gambar dan tulisan. Potong gambar dan tulisan sesuai ukuran.
Rekatkan kretekan atau velcro pada tiap gambar dan tulisan. Pasangkan kancing pada kain flanel sesuai tempat. Jahit kain perca, letakkan tali elastis di dalamnya. Kondisikan agar bisa untuk ditarik. Lalu, jahit kain yang bisa untuk ditarik itu ke tengah flanel. Rekatkan flanel di tengah lembaran kertas duplex putih yang telah dilapisi sesuai dengan tulisannya dan pasangkan ke samping kain flanel yang telah ditempelkan. Paskan dengan kancing. Tujuan APEC lupa ini yang pertama, yakni meningkatkan motorik halus dan sosial emosional pada anak. Yang kedua, mengajak anak membaca dan mengetahui bendanya. Selanjutnya ada APE kubus Rubik. Alat dari APE kubus Rubik yakni ada gergaji, gunting, silet, palu, obeng, tang, penggaris, jarum, benang, selotip, pernis kayu, meteran, kuas, dan cat. Bahan-bahan pembuatan APE kubus Rubik yakni ada lem serbaguna, lem tembak, kubus kayu ukuran 30 x 30 cm, balok kayu ukuran panjang 30 cm, lebar 4 cm, tinggi 2 cm, kayu bulat panjang ukuran 120 cm, kayu tebal 1 cm ukuran 15 x 15, saklar, kabel 30 cm, colokan kabel, senter lampu kecil, cantolan tembok, handphone, kabel charger, power bank, gambar hewan dan gambar angka 1 sampai dengan 4, background dan gambar huruf A sampai dengan I, flanel merah, hijau muda, hijau tua, kuning, orange, benang putih panjang 100 cm dan dakron, kretekan atau velcro, kancing cetat 2, pengait rok 2, paku dan sekrup kecil, juga paku dan sekrup sedang, cantolan besi dan klip. APE kubus Rubik, cara pembuatannya dibagi menjadi 5, yakni sisi bangun datar, sisi buah-buahan, sisi angka dan hewan, sisi elektronik, dan sisi huruf. Cara pembuatan sisi bangun datar, yakni membuat kubus kayu dengan ukuran 30 x 30 cm, membuat balok kayu ukuran panjang 30 cm, lebar tinggi 2 cm, membuat 3 kayu bulat panjang ukuran 35 cm, memotong kayu berbentuk persegi, segitiga, lingkaran, persegi panjang, membuat klip berbentuk bulat, dan memotong 4 ukuran 25 cm. Cara pembuatan sisi buah-buahan, membentuk dan memotong kain flanel berbentuk stroberi, jeruk, pisang, nanas, jamu biji, dan apel, mengisi flanel yang sudah dibentuk dengan dakron, menjahit pinggiran flanel yang sudah dibentuk dan diisi dakron. Selanjutnya ada pembuatan sisi angka dan hewan. Mencetak gambar hewan 1 sapi, 2 gajah, 3 singa, 4 kura-kura, dan angka 1-4. Memotong dan melaminating gambar dan angka tersebut. Membuat dan mengecat jalan labirin pada sisi kubus. Menempelkan gambar hewan dan angka yang sudah dilaminating menggunakan lem. Memaku sisi tengah kanan. Selanjutnya ada cara pembuatan sisi elektronik. Yang pertama, memaku selot dan pengait gembok kunci. Yang kedua, memaku pengait pintu dan menempelkan saklar dan colokan kabel. Yang ketiga, menempelkan powerbank dan handphone menggunakan lem. Selanjutnya, cara pembuatan sisi huruf.
Menggambar di kertas ukuran 30 x 30 cm, membagi kertas menjadi 9, menggambar huruf A sampai dengan I, titik-titik di tempat yang sudah dibagi menjadi 9 bagian. Mencetak huruf A sampai dengan I berwarna-warni. Melaminating gambar huruf A sampai dengan I yang berada pada titik-titik dan gambar huruf A sampai I yang berwarna-warni. Memberikan rekatan atau velcro pada kedua sisi gambar tersebut. Manfaat dan tujuan APE kubus Rubik. Bagi guru, membantu guru dalam pembelajaran, melatih keterampilan anak yang mencakup banyak aspek dan memperluas materi pembelajaran. Bagi anak, mengembangkan dan mengenalkan berbagai macam kegiatan yang mencakup berbagai aspek perkembangan anak, serta menarik minat anak untuk semangat belajar. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.